Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, ibadah kita pada hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020, kita akan mulaikan, dan ibadah kita pada saat ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Jane Bayendok STH, Jabatan Pelayanan sebagai pendeta pelayanan di Jemaat Gemit Nusa Tenggara. Selamat kita mengikuti ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibadah di Minggu Kudus ini 18 Oktober 2020 dimulai. Mari mempersiapkan hati kita masuk hadirat Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyediaan kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 2, Dunia Tercipta oleh Karena Tuhan. Disilakan duduk dan dengarkanlah nafsu pembimbing dalam ibadah ini, sebagaimana Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sama dengan Kidung Jemaat 451, bila Yesus berada di tengah keluarga.
hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dikuduskan dan dimuliakanlah kiranya nama-Mu, ya Allah Bapa di dalam Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perkenan-Mu yang memungkinkan kami ada sebagaimana ada, menikmati persekutuan bersama di hari Minggu Kudus 18 Oktober 2020. Hanya oleh anugerah dan kasih-Mu Bapa yang telah memperkenankan kami jalani hari-hari kehidupan ini sebagai anugerah. Kami pun diberi kesempatan untuk memaknai hidup anugerah Tuhan, untuk tidak hanya sekedar hidup, tetapi berusaha untuk bagaimana hidup yang melakukan kehendak-Mu dalam berbagai situasi yang kami alami. Tetapi kami pun harus mengakui bahwa dalam pemberlakuan hidup yang benar yang Tuhan kenal untuk kami lakukan, tetapi terkadang keberdosaan kami, kedagingan kami, kemanusiaan kami besar. Kami belum mampu melakukan sepenuhnya panggilan hidup sebagai orang yang percaya untuk hadir di tengah dunia milik Tuhan, untuk kehidupan yang menjadi berkah. Kami diingatkan untuk bagaimana sebagai warga gereja untuk mampu menghargai harkat dan martabat manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan. Justru yang terjadi praktek kehidupan yang kurang mampu menghargai kehadiran manusia sebagai ciptaan Tuhan. Perilaku kehidupan yang mengesampingkan dan mengabaikan hak asasi manusia dalam kehadiran, tetapi juga berbagai situasi kehidupan yang pada akhirnya membuat kami terperosok dan jatuh dengan praktek hidup yang tidak benar, yang tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam kesadaran tentang keberdosaan kami, maka dalam pengakuan tulus pribadi dan keluarga, maka kami dapat memohon pengampunan kepada-Mu. Karena kami mengenal Engkau sebagai Allah yang penuh kasih adanya, yang tidak melihat segala kelemahan dan keberdosaan, tetapi yang memberi kesempatan bagi kami untuk berbenah, melihat kehidupan ini untuk sungguh-sungguh menjalani dalam ketaatan dan kesetiaan iman, agar kami hidup berkenan padamu dan hidup kami menikmati berkat dan juga siap untuk menjadi berkat. Ini pengakuan kami, bukan karena kami merasa layak untuk diterima, tetapi kami mengaminkan Engkau dengan janji setia-Mu yang menyelamatkan kami dan setia menyambut dan membenarkan kami, sehingga kami hidup sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih, dan ini pengakuan kami yang kami bawa hanya di dalam Dikau Tuhan Yesus yang adalah penebus dosa kami. Amin. Mari sambut dengan MNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan.
berdiri, dan dalam ibadah ini secara bersama kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita secara bersama. Kita akan mengaku iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sambut dengan nyanyian Kidung Cabat 224, Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Kolose pasal 3 dibaca mulai ayat 12 hingga 15. Dengarkanlah hukum Tuhan disampaikan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukur. Sambut hukum Tuhan dengan klik 338, bahasa kasih. Hallelujah.
Ya Bapa di sorga, dalam persekutuan yang kudus ini kami menghadap Engkau Allah yang kudus, dalam permohonan dan kerinduan bersama. Ketika dalam ibadah ini kami rindu menghayati lagi kebenaran firman yang nantinya akan memberi tuntunan bagi hidup kami dalam melangkah dan memaknai hidup anugerah Tuhan. Kami percaya oleh dan di dalam pekerjaan kuasa Roh Kudus, kami bukan hanya diberi pengertian untuk memahami, tetapi kesediaan untuk melakukan, agar hidup ini berbuah bagi Allah dan hidup ini memberi makna yang sungguh pada kehidupan yang Allah anugerahkan. Dan kami sungguh percaya memberi kami kesiapan hati untuk ada dalam hadirat-Mu, membaca, merenungkan, dan sedia melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan warga Geming di sepanjang minggu berjalan ini. Kita membaca bersama-sama bagian firman sejak hari ini 18 Oktober hingga 24 Oktober, kitab Rut pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Rut pasal 4 dibaca mulai ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Rut menjadi istri Boas. Demikian firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di situ dan di depan para tua-tua bangsa itu. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku berharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelahnya dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap
dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang melahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dari perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lagi. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan. Amin. Nyanyikan bersama, kusiapkan hatiku Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk anugerah kasih-Nya
yang boleh memperkenankan kita ada sebagaimana ada, menikmati persekutuan di hari Minggu Kudus 18 Oktober 2020. Dan karena itulah maka sebagai warga Geming kita dituntun perenungan di bawah tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Tema ini sangat menarik untuk direnungkan oleh kita dalam suasana kehidupan yang sedang kita gumuli di masa pandemi dan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang adalah anugerah Tuhan, dalam relasi dan interaksi baik hubungan kita dengan Tuhan tetapi juga hubungan kita dengan sesama sebagai bagian sesama ciptaan Tuhan. Di awal khotbah ini menarik untuk mengutip falsafah Dr. Samratulangi, Sitong Timon Tumongto, artinya manusia hidup untuk memanusiakan atau menghidupkan orang lain. Karena memang sejatinya keberadaan kita manusia di dunia ini mengandung suatu tanggung jawab sosial terhadap sesama. Karena memang kita diciptakan, dihadirkan oleh Tuhan di dunia miliknya ini dalam relasi dan hubungan dengan sesama. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain. Dan itulah keunikan dari manusia sebagai makhluk sosial. Namun saudara-saudara, dalam kenyataannya adalah sulit bagi kita untuk menjadikan manusia seperti manusia pada utuh, secara utuh. Ataupun diartikan bahwa dalam kehidupan kita, relasi dengan orang lain, terkadang kurang mampu menghargai mereka sebagai bagian dari sesama ciptaan. Justru yang terjadi adalah bukan menghidupkan dalam hubungan dengan orang lain, malah yang terjadi adalah seperti ungkapan Platus, homo homini lupus, artinya manusia menjadi serigala bagi manusia. Karena itu saudara-saudara, tidak heran ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Banyak yang seringkali merendahkan harkat dan martabat manusia, seperti banyak peristiwa diskriminasi sosial, pelanggaran HAM, dan berbagai praktik ketidakadilan terjadi di mana-mana. Karena itu dengan mengangkat tema renungan warga Geming, harkat dan martabat kehidupan, maka kita terpanggil sebagai warga gereja untuk merenungkan panggilan bersama ini, untuk menempatkan secara benar manusia dalam harkat dan martabat di hadapan Tuhan dan sesama. Memang saudara-saudara, kalau mengartikan kata harkat dalam kamus bahasa Indonesia, bisa diartikan nilai manusia atau derajat kemuliaan, baik itu taraf, mutu, nilai atau harga. Sedangkan mengartikan martabat berhubungan dengan harga diri seseorang, tingkat harkat kemanusiaan atau kedudukan yang terhormat manusia di hadapan Tuhan dan sesama. Ungkapan harkat dan martabat biasanya saudara dikaitkan dengan kepribadian dan status sosial seseorang di tengah masyarakat. Apakah itu menyangkut nama baik, harga dirinya, karakter atau perilaku, pergaulannya, etika moralnya yang diketahui oleh orang lain. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, di mata Tuhan harkat dan martabat seseorang tidak dinilai dari status sosial, kedudukannya, jabatan, kekayaan, pendidikan. Sebab yang paling utama adalah kualitas hidup seseorang di tengah dunia milik Tuhan. Hidup yang Paulus katakan bukan sekedar asal hidup, tetapi hidup yang memberi buah, memberi makna, memberi faedah, dan itulah nilai
dari kemanusiaan dan nilai dari harkat dan martabat seseorang. Saudara-saudara, dalam bacaan kitab Rut pasal 4 ayat 1 hingga 17 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Tuhan mengangkat harkat dan martabat dari dua perempuan hebat yang diceritakan dalam kisah ini, Naomi dan Rut. Kisah yang ketika kita membacanya sangat indah dan mengharukan. Kitab Rut ini memang mirip dengan cerita pendek dengan tokoh-tokohnya yang menarik. Alur ceritanya berakhir juga di balik penderitaan, tetapi berakhir dengan bahagia. Kitab Rut, saudara, ditulis di zaman para hakim memerintah dan diberi nama sesuai tokoh utamanya, yaitu Rut. Rut artinya belas kasihan, persahabatan. Dia adalah seorang Moab yang menikah dengan salah seorang anak Elimelek, seorang Yehuda, yakni Mahlon. Kisah ini saudara dimulai ketika di Israel mengalami kelaparan yang disebabkan oleh hukuman Tuhan kepada orang Israel ketika mereka didapati berbuat dosa di zaman pemerintahan para hakim. Disebutkan tokoh Elimelek. Arti Elimelek adalah Allah adalah raja. Dia membawa Naomi istrinya. Naomi artinya orang yang menyenangkan. Kedua anak laki-laki bernama Mahlon, artinya memiliki sifat lemah, dan Kilion artinya merindukan. Mereka menuju ke Moab untuk menyingkir dari bahaya kelaparan yang dialami. Sebagai orang asing, mereka mencari kehidupan di negeri Moab yang dikenal sebagai negeri penyembah berhala. Dan ketika mereka beradaptasi dengan kehidupan di tanah Moab, kisah selanjutnya Elimelek mengawinkan anak-anak laki-lakinya dengan perempuan Moab. Kilion menikahi Orna dan Mahlon menikahi Rut. Kemudian kisah berlanjut ketika laki-laki itu meninggal dunia dan yang tersisa hanyalah Naomi dan kedua menantunya, Rut dan Orpa. Naomi memutuskan setelah peristiwa itu untuk kembali ke Yehuda karena bencana kelaparan ternyata telah mulai membaik. Kedua menantunya disuruhnya untuk kembali ke tanah asalnya. Orpa dengan berat hati menuruti keinginan dari Naomi, tetapi Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi dan Allahnya. Selanjutnya saudara-saudara dikisahkan dalam bagian ini. Kisah perjalanan kedua perempuan ini mengalami kepahitan dan kesulitan yang amat sangat. Nasib mereka serba berkekurangan. Tetapi satu hal yang pasti, di tengah-tengah situasi yang amat sangat, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Rut seorang perempuan muda yang tetap menunjukkan pribadi yang walau di tengah kesukaran, dia tetap setia dan mengasihi mertuanya. Dia pun berusaha bekerja dengan memungut bulir-bulir jelai yang jauh dari para pekerja saat memanen ladang gandum. Disitulah Rut dipertemukan dengan Boas, pemilik ladang gandum itu. Boas sendiri, saudara-saudara, adalah bagian dari sanak saudara Elimelek, seorang yang diceritakan kaya dan baik hati. Boas artinya nama dari Boas, keuletan atau kekuatan. Naomi menyuruh menemui Boas di tempat pemilikan untuk memenuhi tanggung jawab kekeluargaan. Tetapi saudara-saudara, dalam kenyataan berproses, ketika perjumpaan Boas dengan Rut, Tuhan menyatakan kuasa di balik perjumpaan itu.
Boas ternyata telah mencari tahu kehidupan Ruth secara pribadi. Sebagai seorang janda dari Mahlon yang ramah, giat bekerja, setia, tulus, dan dikenal perempuan yang baik. Sebab itu Boas tidak segan-segan memberi pertolongan ketika dia melihat kesukaran yang dialami kedua perempuan hebat ini. Dialah yang menebus dalam milik dari Elimelek melalui sebuah adat atau tradisi yang disebut penebusan. Istilah penebusan, saudara-saudara, dalam kitab Rut ini menunjukkan kisah penebusan keluarga yang dalam bahasa Ibrani Goel, yang berarti seorang yang menebus, di mana keluarga dekat yang berhak membebaskan kerabatnya dari kemalangan atau kemiskinan. Adapun maksud penebusan di sini, saudara-saudara, dalam konteks Israel kuno adalah jika orang miskin menjual tanah dan kaum keluarganya menebus kembali tanah itu kepada saudaranya yang menjual tanah tersebut. Hal itu adalah sebuah ketetapan dalam hukum Taurat yang harus ditaati oleh mereka. Untuk hal ini Boas memang mengambil sikap. Dia merundingkan itu perkara yang sedang diumuri dengan tua-tua untuk menjadi saksi bersama seorang yang disebut laki-laki yang menurut Boas keluarga yang terdekat dari Elimelek. Tetapi ternyata dalam kisah dituturkan sang penebus ini, si penebus ini tidak mau menebus kewajiban yang sebenarnya harus dia tanggung. Akhirnya Boas menjadi penebus dalam membeli tanah Naomi. Karena memang saudara-saudara, dalam istilah Israel kuno dikenal tradisi perkawinan Levira, yang diartikan bahwa apabila seorang laki-laki meninggal dunia tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka kewajiban untuk melanjutkan keturunan terletak pada kerabat terdekatnya dengan mengawini janda tersebut dan mendapatkan anak laki-laki agar namanya tidak terhapus dari Israel. Proses menebus dan menukar ialah dengan menanggalkan kasut yang ketika kasut itu diberikan kepadanya yang berkaitan dengan tugas itu, maka tradisi sudah dianggap resmi. Saudara-saudara, adat penebusan merupakan simbol dari bagaimana upaya dari Boas mengangkat harkat dan martabat Rut dan keluarga Elimelek, sekaligus menegakkan kembali keturunan mereka dengan mengawini Rut, dan dari perkawinan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed, artinya hamba Tuhan. Dialah ayah Isa, ayah Daud. Kelahiran Obed memunculkan pujian dari banyak orang dan kaum perempuan yang ada menyaksikan peristiwa di saat itu. Dan saudaraku, ternyata dari kisah ini, maka kepada kita melihat beberapa hal sebagai perenungan yang hidup bagi kita, bahwa begitu kasih Tuhan kepada orang yang senantiasa menaruh harap dan terus hidup setia di jalan Tuhan. Rut dan Naomi merupakan perempuan-perempuan yang mampu berdiri tegak di atas penderitaan. Mereka menjadi perempuan yang berharga dan bermartabat di tengah bangsa Israel. Bertahan hidup ketika berada dalam situasi yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan, saudara, tidaklah mudah. Tetapi kisah Rut dan Naomi menjadi contoh bagaimana bertahan dengan penuh keberanian dan setia berjuang mempertahankan hidup, dan pada akhirnya berakhir dengan bahagia. Rut adalah seorang perempuan yang walaupun
dalam latar belakang sebagai seorang perempuan Moab, tetapi hidupnya sungguh mulia ketika dia mengasihi, menghargai mertuanya. Maka disitulah awal bagaimana rancangan Tuhan berlaku atasnya. Dan tidak ada rancangan Allah yang gagal secara dalam kehidupan. Walau terkadang manusia sulit memahami rencana Allah, bahkan ketika rencana Allah untuk menggapai yang namanya akhir bahagia harus melewati air mata, pengorbanan, tidak mudah dialami Naomi dan Ruth. Tetapi karena tabah dan setia memelihara iman dan ketaatan, maka Tuhan berkenan membawa mereka pada kehidupan bahagia. Kita juga belajar saudara-saudara dari kesetiaan Ruth terhadap Naomi menjadi jalan pembuka baginya memperoleh kasih karunia Allah. Termasuk juga saudara-saudara peran seorang Ruth dari cerita ini menjadi perempuan yang sungguh memiliki kehidupan yang benar-benar memaknai martabat hidupnya sebagai pribadi yang adalah milik Tuhan. Dia walaupun di tengah keterbatasan kesukaran hidup dialami bersama mertuanya, dia tidak menjadikan status kejandaannya untuk menikmati belas kasihan orang, tetapi justru dia memanfaatkan potensi diri yang bekerja unek, berjerih lelah untuk menyambung hidup. Dan etos kerja yang dimiliki seorang Ruth ini kiranya akan menjadi cermin hidup bagi kita, memaknai hidup anugerah Tuhan dan menjadikan ciri manusia bermartabat adalah ketika kita mampu mengembangkan diri kita untuk memelihara kehidupan dan memanfaatkan hidup ini bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang memberi buah. Ciri manusia bermartabat yang kita lakukan oleh Roh juga membawa kita untuk mengerti bahwa sebagai warga gereja kita harus mampu menunjukkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang bukan hanya berintelektual tetapi berkarakter Kristus. Kita harus mampu memiliki etos kerja yang baik selagi kesempatan Tuhan beri untuk memanfaatkan setiap anugerah kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Allah anugerahkan. Tidak berleha-leha dengan diri ataupun bermalas-malasan berpangku tangan, tetapi hidup harus benar terus berjalan dan dimaknai secara sungguh, karena tidak ada kebahagiaan dapat begitu saja. Semua harus diraih, diusahakan, dan jangan lupa digumuli dalam doa. Kita melihat juga saudara-saudara di sini, tokoh seorang Boas adalah pribadi yang sungguh memberi nilai pengorbanan yang sungguh mulia. Dia memiliki ketulusan dan pengorbanan. Seorang muda yang walaupun kaya, terhormat, tetapi dia rela berkorban. Dia rela bertanggung jawab dan mampu peduli dengan sesama. Ini yang kiranya akan membawa kita untuk melihat bahwa harkat dan martabat seseorang tidak dinilai dari jabatan, kedudukan, kekayaan, tapi kualitas hidup dalam memaknai hidup ini sebagai anugerah Tuhan. Kita berusaha untuk bagaimana menjalani kehidupan sebagai gereja yang melayani, pribadi yang menjadi saksi, prinsip hidup kasih sebagai pengikat yang mempersatukan menyempurnakan, kiranya juga akan termiliki dalam kehidupan, mampu mengangkat hak hidup orang lain dan bukan mematikan hak orang lain. Seperti ungkapan yang sangat dikenal sekarang, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Inilah kenyataan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan. Karena iri hati, dengki, amarah yang membuat kita kehilangan kendali diri. Tetapi Boas memberi cerminan hidup bagaimana menjadi seseorang yang bermartabat dan mampu mengangkat harkat martabat orang lain dalam hidup anugerah Tuhan. Selanjutnya saudara, kita lihat di sini ada penebusan menjadi cara Tuhan untuk memperjumpakan Boas dengan Ruth. Ada penebusan di kalangan
Penebusan Boas terhadap Rut juga menggambarkan penebusan Kristus kepada umatnya melalui peristiwa kematian dan kebangkitan. Karena kematian menghidupkan kita, karena penebusannya memerdekakan kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya dari firman ini kita diingatkan, mari kita belajar untuk melihat kehidupan ini. Respon atas anugerah pengorbanan Kristus atas kita, maka berusaha menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup yang sesuai dengan standar atau ukuran ajaran Kristus akan menempatkan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan kelak ketika Tuhan datang sebagai hakim atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita akan memberikan persembahan dalam ibadah ini sambil memberi persembahan NKB 208 tabur waktu pagi dan kata selanjutnya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu bagi kami di hari Minggu Kudus ini, memungkinkan kami untuk ada bersama dalam ibadah keluarga, walaupun dalam bentuk virtual, tetapi hati kami terarah kepada-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, sumber hidup dan berkat yang diyakini selama ini, turut ada bersama dengan kami, menuntun, menyertai, dan memberkati setiap jalan kehidupan kami. Walau di tengah kesukaran, di tengah tantangan, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendapatkan kebaikan atas kami. Kami bersyukur karena di hari Minggu Kudus ini, kami diingatkan sebagai warga gereja untuk memahami tema mengangkat harkat dan martabat kehidupan, yang merupakan tema yang sangat menarik untuk direnungkan dalam rangka mewujudkan perhatian kami dalam relasi dan hubungan sebagai sesama ciptaan Tuhan, sehingga mampu membangun kebersamaan, saling menghidupkan dalam hidup di mana kami ada, bukan saling mematikan semangat bahkan hak asasi orang lain. Dan kami belajar dari tokoh-tokoh penting dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 hingga 17. Tokoh perempuan Naomi dan Rut, tapi juga pribadi yang luar biasa seperti Boas, menjadi cerminan yang hidup bagi kami. Dan kami mampu berefleksi dari tokoh ini tentang hal-hal prinsip yang harus menjadi teladan dalam kehidupan kami sebagai gereja yang Kau tempatkan dalam dunia milik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk kesempatan boleh merespon kasih setia Allah dengan memberikan persembahan. Kami percaya setiap berkat apapun itu adalah dari Tuhan, dan kami mengelola itu sebagai bagian dari berkat Tuhan untuk kami. Dan ketika meresponi dengan memberi persembahan, kami percaya itu diberkati oleh Tuhan. Ketika memberi dengan hati, dengan sukacita sambil percaya, setiap pemberian akan dipakai secara benar untuk pekerjaan pelayanan
Tuhan dimuliakan. Berkati pelayanan Gemim secara keseluruhan. Ketika bergiat dalam pelayanan walau di masa pandemi ini, ketika juga secara khusus Gemim Musafir dalam menata pelayanan baik di bidang kesaksian, persekutuan dan diakoni, biarlah Allah tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi pelayanan yang semakin memuliakan Tuhan. Kau berkati seluruh perangkat kelengkapan pelayanan, memberkati program-program pelayanan yang dilakukan baik di bidang kesaksian, persekutuan, diakoni, bahkan yang melibatkan seluruh jamaah Tuhan dalam keikutsertaan membangun kebersamaan dalam pelayanan. Biar Tuhan memberkati sehingga ketika mampu membangun kehidupan pelayanan secara bersama, maka apapun itu walau tantangan dan pergumulan, kami mampu hadapi di dalam Allah yang memberi kekuatan kepada kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk kehidupan jamaah-Mu Gemim Musafir dalam ibadah-ibadah keluarga lewat virtual saat ini. Kami sungguh percaya apa yang kami lakukan di beberapa bulan di masa menghubungi pandemi COVID-19 ini, kami tidak akan menjadikan alasan COVID ini menjauhkan kami dari kasih karunia, tetapi kami semakin memperteguh kehidupan ibadah keluarga, ibadah pribadi, mengeratkan hubungan kami dengan Tuhan, sambil tetap meyakini sungguh bahwa Allah pasti akan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kehidupan kami. Diberkatilah kehidupan jamaah Tuhan dalam berbagai hal yang kami alami. Sukacita hidup mereka yang boleh diberkati dengan ketambahan usia pribadi, menghayati perjalanan hingga kudus yang diberkati, sukses dalam studi pekerjaan, disempurnakan makin lagi. Kami juga mengingat jamaah Tuhan yang bergumul, mereka yang dalam pergumulan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang dalam beban duka cita, masalah kehidupan keluarga dan pribadi, apapun itu Tuhan, kami bawa semua di bawah kaki salib Tuhan. Karena kami percaya bersama Tuhan, kami bisa melewati setiap musim kehidupan dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Asal kami tabah dan setiawan, maka kami yakin bahwa selalu indah rencana-Mu bagi kami. Kami tetap menyerahkan perjalanan kehidupan bangsa, negara, daerah, kota, tempat di mana kami tinggal. Kami tetap yakini dengan arif dan bijaksana pemerintah diberi kekuatan oleh Tuhan untuk memikirkan bagaimana cara memutus mata rantai COVID-19 ini, ditopang oleh garda terdepan para medis, termasuk TNI Polri, para relawan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami pahami benar bahwa ini bukan tugas perorangan saja, tetapi menjadi tugas bersama komponen anak bangsa untuk mewujudkan sebuah pemulihan dan perubahan terhadap kondisi ini. Kami tetap satu padu melangkah sambil menjaga protokol kesehatan. Kami yakin semua pasti ada waktu Tuhan memulihkannya. Menyerahkan proses persiapan untuk pemilihan pemilu kada untuk Desember 2020. Kami percaya Tuhan berkenan memberkati segala sesuatu dalam proses Tuhan, semua kiranya mengalir. Walau di tengah perbedaan, bahwa kami tetap tidak melihat perbedaan itu sebagai alasan yang patut sehingga pada akhirnya memecah belah kebersamaan. Tetapi biarlah memandang perbedaan itu sebagai kekayaan sambil membawa kami untuk tetap memelihara kebersamaan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari-hari hidup yang tidak kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu pengharapan kami bersama Tuhan, kami akan diberi kekuatan. Kami diberi semangat hidup, semangat iman untuk melangkah lagi di hidup anugerah Tuhan, untuk menjalani peran dan tanggung jawab lewat tugas pekerjaan di bidang di mana Tuhan memutuskan. Pelayanan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami mampu memanfaatkan hidup tidak sekedar hidup saja, tetapi harkat dan martabat diwujudkan, dan bagaimana kualitas hidup manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berkenan pada Tuhan. Hidup yang diberkati bukan hanya menjadi berkat, sehingga kami siap melangkah lagi di kehidupan yang Tuhan anugerahkan sepanjang minggu dan bulan ini, sambil diberkati jemaat yang boleh beribadah. Kami yakin dari rumah kediaman masing-masing kami terberkati, sehingga kami
kami boleh menjalani lagi hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam pengharapan yang sungguh kepada, yang boleh melayani di rumah Tuhan dalam ibadah di Minggu Kudus ini diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, ini permohonan dalam segala ucapan syukur. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Kepala Gereja, Pusat Pelayanan, dan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah berikanlah kami ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami yang kesalahan kami, sebab maupun orang bersalah mereka, dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita berdiri mengakhiri ibadah ini. Hidup Jemaat 432 jika padaku ditanyakan. Terimalah berkat Tuhan memenuhi hidup kerja dan pelayanan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.